Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang kita dapat kembali berjumpa. Tentunya banyak harapan dan doa untuk mengalami terobosan hidup. Hari ini terobosan hidup apa yang ingin didapatkan? Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar Tuhan mencelikan mata rohani kita sehingga kita mampu dibawa untuk menerobos dalamnya persoalan hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah memberikan waktu yang indah bagi kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan membawa iman percaya kami semakin terang, semakin jelas, bahkan semakin kuat di dalam Engkau. Pimpin kami supaya kami memiliki kehidupan yang terus tertuju pada kebenaran firman-Mu, dan firman-Lah yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melihat dengan mata rohani. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kekasih Kristus, tentunya kita semua tahu bahwa mata adalah indera untuk melihat. Mata dapat melihat jika ada cahaya. Tanpa itu, mata tidak bisa melihat. Mata jasmani hanya dapat melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, yang hanya tertuju kepada urusan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang tidak terpuaskan. Dan itu sama seperti dunia orang mati. Demikian mata manusia tidak akan puas. Tercatat dalam Amsal 27 ayat 20b. Bila mata rohani kita hanya tertuju kepada hal-hal yang demikian, maka hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh keadaan atau situasi yang cepat atau lambat. Kita akan mengalami kebutaan rohani, sehingga kita tidak mau melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita sebagai orang percaya harus memfungsikan dan memberdayakan mata rohani kita agar tidak terpengaruh situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Dengan mata rohani inilah kita dapat melihat dengan penglihatan ilahi. Selalu ada kebaikan di balik masalah atau penderitaan yang ada. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 mengatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ingat, segala tindakan kita akan mengikuti dari apa yang kita harapkan. Pengharapan yang tinggi akan memotivasi dan mendorong kita untuk maju dalam menjalani kehidupan. Hal ini sama halnya dengan menghidupkan mata rohani kita agar bergerak secara aktif untuk memikirkan hal-hal positif mengenai kemenangan, kelimpahan, pengharapan yang baik, dan yang unggul. Contoh yang dilakukan oleh Nabi Elisa ketika gurunya Nabi Elia bertanya kepadanya apa yang diharapkan darinya sebelum terangkat. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sangat menarik. Dan Nabi Elia pun tidak menegur, tetapi ia mengatakan, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai dengan 10. Perkataan Nabi Elia kepada muridnya yaitu Elisa mengandung pengertian, jika Tuhan mengizinkanmu melihatnya, permintaanmu akan dikabulkan. Hal ini dapat mengartikan mata rohani, di mana mata rohani Nabi Elisa dapat melihat terangkatnya Nabi Elia. Dan Nabi Elisa dapat menerima kuasa Tuhan 2 kali. Tuhan sangat tertarik dengan apa yang kita lihat melalui mata rohani. Jika kita mempunyai visi, tujuan untuk mengalami kemenangan dalam menjalani hidup, kita akan naik pada tingkat yang baru.
Mungkin saat ini kita masih dihadapkan dengan situasi-situasi sulit. Namun jika kita memiliki mata rohani, kita akan selalu dimampukan untuk selalu bersikap optimis. Sebab kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Kekasih Kristus, percayalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melihat dengan mata rohani, di mana kita akan dimampukan untuk dapat melihat kesempatan di setiap kesempitan yang melanda. Setiap permasalahan yang terjadi pasti ada kesempatan yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita. Maka jangan kita berpikir dan berkata, saya kan hanya orang tidak berpendidikan. Saya kan hanya orang pekerja yang makan gaji. Saya kan tidak punya kemampuan dan keahlian. Mana mungkin akan mengalami terobosan dalam kehidupan? Berhentilah membatasi Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan saudara kita semua untuk menerima kehidupan yang lebih baik. Tuhan dapat mengubah dan memberikan kepandaian atau keahlian sekalipun kita tidak memiliki pendidikan formal. Tuhan juga mampu mengangkat perekonomian, bahkan mengangkat menjadi seorang yang dapat memimpin perusahaan. Mari lihatlah dengan mata rohani, karena dengan memiliki mata rohani kita dapat melakukan lebih banyak lagi dan dapat melampaui dari apa yang kita pikirkan. Sekarang, apa yang kita lihat ketika kita memandang masa depan? Apakah saat ini kita dapat melihat diri kita semakin kuat, sehat, dan bahagia? Apakah kita dapat melihat bahwa hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat, pertolongan, perlindungan, dan kemenangan Tuhan? Kita harus mulai melihat jika kita benar-benar berkehendak dan mengharapkan hal ini terjadi. Ya, kita harus melihat dengan mata rohani. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah hidup kami semakin melekat dengan Engkau lewat renungan yang kami dengar ini Tuhan. Pimpin kami supaya iman percaya kami mampu melihat dengan mata rohani. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang menghidupi kehidupan kami. Tuhan, tolong jangan biarkan mata rohani kami dibutakan dengan keadaan duniawi, sehingga seluruh hati dan pikiran kami dipenuhi dengan keinginan-keinginan tersebut. Karena itu bukan berasal dari Bapa. Tuhan, sungguh buka dan celikan mata rohani kami, supaya kami terus semakin berakar di dalam Engkau, dan firman-Mu semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis, dan menyukakan Engkau di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.